Halo para sekte-sekte yang tersesat, di mana masih rebahan gak nih? Di sini saya Babang Don Cuan akan membawakan alur cerita dari drakor yang berjudul Dead Game. Saya akan membagi beberapa video untuk alur drakor ini. Drakor ini bertemakan thriller, drama, dan fantasi. Film ini menceritakan seorang pemuda yang harus mengalami reinkarnasi secara terus-menerus dikarenakan dia melakukan dosa besar, dan saking besarnya saya pun tak sanggup membayangkannya. Wahai manusia, sepusing apapun hidup kalian, janganlah coba-coba untuk bunuh diri karena itu dosa besar. Biar tidak semakin penasaran, yuk tak usah banyak bersilat lidahnya lagi. Siapkan mata, bersihkan rebahan, tarik kelas selimut Anda, dan selamat menonton. No is no bar. Berawal dari kisah 7 tahun yang lalu, pada saat Choi Jae akan menuju ke kantor untuk melakukan seleksi wawancara pekerjaan. Saat berada di perjalanan, Hee-jae ditelepon oleh Lee Jisoo, pacarnya. Hee-jae yang disemangati pacarnya itu pun makin tambah semangat. Setelah menutup telepon, Hee-jae melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja ada seorang pria yang menabraknya lalu berlari ke arah jalan. Seketika saja pria itu kemudian tertabrak mobil dan akhirnya meninggoy. Karena masih terbayang saat melihat kejadian itu, akibatnya Hee-jae menjadi tidak fokus pada wawancaranya dan pada ujungnya dia tidak diterima di perusahaan itu yang bernama Taekang. Karena masih belum mendapatkan pekerjaan, Hee-jae mencoba untuk bekerja paruh waktu. Ternyata upah dari part-time ini digunakan untuk melunasi hutangnya yang telah sekian lama menumpuk. 7 tahun berlalu. Pantang menyerah, Hee-jae kembali ke Taekang untuk melakukan tes wawancara. Saat keluar dari ruang wawancara, Hee-jae malah mendapat kabar tak mengenakan. Ternyata uang yang telah diinvestasikannya selama ini hilang. Hee-jae langsung saja pergi menuju ke rumah agen investasi tersebut, tentunya agar mendapatkan uangnya kembali. Karena kesal akan kesialan yang bertubi-tubi tiada habisnya, Hee-jae malah merusak pintu rumah itu. Situasi sekarang berpindah ke kantor polisi karena ada yang melaporkan Hee-jae. Tapi di sini Hee-jae malah kembali untuk mencoba menuntut agen investasi sebelumnya. Tetapi alangkah sialnya, itu ternyata tak bisa karena tak sesuai dengan hukum di Korea. Saat dalam perjalanan pulang, Hee-jae pergi ke rumah Jisoo. Hee-jae malah melihat Jisoo yang baru keluar dari mobil seseorang. Karena penasaran, Hee-jae pun langsung menghampirinya. Hee-jae hanya menyapa Jisoo lalu berencana untuk langsung pergi. Tapi Jisoo memanggil Hee-jae dan memberikannya sebuah amplop. Ini merupakan wujud perhatiannya karena Hee-jae selama ini tak sempat untuk bekerja paruh waktu. Bukannya langsung menerima, Hee-jae menganggap dirinya menjadi beban bagi Jisoo. Hee-jae mengakhiri hubungannya dengan Jisoo. Sesampainya di rumah, Hee-jae melihat barang-barang yang terletak di luar rumahnya. Hee-jae membaca sebuah not yang bertuliskan sebuah perintah kalau ia harus meninggalkan rumah itu sekarang. Ternyata Hee-jae telah lama menunggak biaya sewa rumah tersebut. Keesokan harinya Hee-jae mendapat pesan penolakan dari perusahaan Taekang. Akhirnya, dengan keputusan yang penuh, Hee-jae mencoba berdiri di atas rooftop sambil mengingat kegagalan selama 7 tahun ini yang telah ia rasakan. Merasa kematian bisa menghilangkan penderitaannya, Hee-jae pun bunuh diri. Hee-jae yang mengira dirinya sudah mati, tiba-tiba saja saat membuka matanya, Hee-jae sedang berada di pesawat. Ia langsung melihat wajahnya dan itu bukanlah dia. Tidak sendirian, di dalam pesawat ada seorang wanita bernama Death yang kemudian membaca wasiat dari Tuan Hee-jae. Hee-jae yang bingung dengan kondisinya saat ini langsung diberi penjelasan mengenai sesaat setelah kematian Hee-jae. Death dan Hee-jae kemudian berada di sebuah tempat sebelum menuju ke neraka. Hee-jae akan mendapat sebuah hukuman di mana dia akan mati 12 kali di dalam tubuh orang yang berbeda. Tapi jika berhasil menghindari kematian, maka Hee-jae akan diberikan kesempatan kedua untuk hidup kembali. Pesawat yang dinaiki Hee-jae sekarang sedang melewati badai yang cukup mengerikan. Seketika saja dia panik dan mengira dirinya akan mati. Hee-jae untungnya selamat karena pesawat tersebut hanya mengalami turbulensi sementara. Hee-jae berjalan dan terkagum dengan ruangan di pesawat itu. Kemudian ia melihat dirinya sebagai orang lain, yaitu Park Jin-tae yang berusia 33 tahun dan merupakan putra kedua dari si CEO Taekang. Jin-tae di kehidupan sebelumnya selalu bersaing dengan kakaknya hingga pada akhirnya ialah yang dipilih menjadi CEO Taekang.
Kaget setelah melihat hal itu, Hijae pun merasa senang karena mendapat kesempatan yang bagus. Tapi tiba-tiba, secara mengejutkan turbin pesawat mengalami kebakaran dan akhirnya meledak. Tubuh Pak Jin-tae ikut terbakar di pesawat. Hijae kemudian kembali bangun setelah mati dari tubuh Pak Jin-tae. Kali ini ia berada di sebuah tempat bersama dengan Det kembali. Hijae kemudian mendekati Det dan melihat sebuah peluru di atas meja Det. Jumlah peluru itu ternyata merupakan jumlah dari kematian yang akan dialami Hijae sendiri. Setelah peluru ditembakkan ke kepala Hijae, maka Hijae akan kembali terbangun di tubuh orang yang berbeda-beda. Hijae bertanya bagaimana setelah ia mati 12 kali, kemudian Det memperlihatkan gambaran neraka kepada Hijae yang akan menjadi tempat terakhirnya apabila ia gagal. Hijae tentunya tidak mau berada di neraka. Ia memohon kepada Det untuk mempertahankan kehidupan di tubuh yang akan ditempati Hijae. Det pun langsung menembakkan peluru tersebut ke kepala Hijae. Hijae kemudian terbangun dengan kondisi yang sedang terjun bebas dari ketinggian. Ternyata ia berada di tubuh seorang pria yang bernama Song Jae-seop berusia 38 tahun. Song Jae-seop saat itu sedang memecahkan rekor dengan terjun bebas dari ketinggian tanpa menggunakan parasut. Tentunya motivasinya untuk melakukan hal gila ini ialah ia akan mendapatkan imbalan berupa uang tunai. Hijae yang tadi sempat merasa panik tiba-tiba malah merasa percaya diri. Hijae yang berada di tubuh Jae-seop sangat yakin bahwa dia akan mendarat tepat di jaring. Tapi ketika ia akan mendarat di area jaring, Hijae malah kehilangan kendali dan mendarat tepat di tanah yang membuat badannya menjadi geprek seketika. Hijae terbangun kembali setelah kematian di tubuh Song Jae-seop itu. Kali ini ia kembali berada di tempat yang sama dengan Det sebelumnya. Det langsung menghampiri Hijae dan akan menembaknya sekali lagi. Tapi Hijae di sini langsung menolak dan mengungkapkan bahwa kematian di tubuh orang lain itu tidak bisa untuk dihindari. Det menjawab bahwa Hijae sendirilah yang harus mencari cara untuk menghindari cerita itu. Det juga memberitahu kalau dosa Hijae sekarang bukan hanya karena bunuh diri saja, tetapi Hijae sendiri juga yang harus mencari tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Jika gagal mencari tahu, maka Hijae akan tetap masuk neraka meskipun selamat dari kematian itu. Det di sini menyuruh agar Hijae bertobat dan menyesali perbuatannya. Tapi Hijae dengan keras menolaknya. Karena kesal mendengar respon dari Hijae, Det langsung menembak tepat di kepala Hijae. Lagi-lagi Hijae kembali dihidupkan. Kali ini Hijae bangun di tubuh seorang siswa SMA yang bernama Heoksu yang berusia 17 tahun. Heoksu hidup dengan ibunya dan selalu mengalami pembulian saat ia bersekolah. Kesal karena dibully, Heoksu mengancam ke Jin-sang kalau ia sampai dibully kembali, maka ia akan bunuh diri. Tentu saja Jin-sang tidak peduli akan hal itu. Setelah melihat bayangan itu semua, Hijae langsung menyadari bahwa untuk menghindari kematian, ia hanya perlu melakukan bunuh diri. Tiba-tiba saat itu Jin-sang datang bersama teman-temannya dan kembali membuli Heoksu. Tapi Hijae yang berada di tubuh itu tidak terima dan melawan Jin-sang. Jin-sang yang lemah langsung dibantu oleh Tae-seok melawan Heoksu. Temannya itu lebih kuat darinya, tetapi ia takut kepada Jin-sang. Menyadari hal itu, Heoksu mencoba mengadu domba Tae-seok dan Jin-sang. Tae-seok sebenarnya juga tidak takut kepada Jin-sang, melainkan ia takut kepada senior di sekolahnya yang dekat dengan Jin-sang. Heoksu terus mencoba mempengaruhi Tae-seok untuk membantunya. Tae-seok pun mulai melawan Jin-sang. Ketika Jin-sang mencoba melaporkan kejadian itu kepada seniornya langsung datang ke sekolah. Tapi senior itu menganggap Heoksu hanya seorang anak lemah dan tidak memberi pelajaran, melainkan malah memutus hubungan dengan Jin-sang. Tae-seok sudah melawan Jin-sang yang tidak dibantu oleh seniornya itu. Jin-sang ditambah merasa kesal ketika wanita yang disukainya malah didekati oleh seniornya. Hijae yang senang karena merasa telah bisa menghindari kematian di tubuh Heoksu sekarang didatangi oleh Jin-sang. Jin-sang yang menyalahkan semua kejadian kepada Heoksu pun langsung menghantam kepala Heoksu dengan sebuah batu sampai mati. Hijae kembali mati di tubuh Heoksu yang ia kira pada awalnya telah menghindari kematian. Kembali bertemu lagi dengan Det, Hijae marah sambil mengatakan bahwa semua usahanya hanyalah sia-sia. Det hanya memberi sebuah harapan palsu kepadanya. Det menampar Hijae setelah ia mengatakan hal itu.
Liat menjelaskan kalau Yi-jae bunuh diri saat menjalani hukuman, maka rasa sakit yang dia rasakan akan lebih dari neraka. Dead menembak kepala Yi-jae kembali dan Yi-jae langsung berada di tubuh yang lain. Yi-jae berada di tubuh Lee Ju-hun, seorang pria yang berusia 35 tahun. Lee Ju-hun mengikuti geng yang melakukan apapun demi kliennya. Sekarang Ju-hun sedang disekap oleh bosnya karena mencoba kabur dengan membawa uang dan seorang wanita. Ia melawan sekelompok orang yang menyekapnya hingga mereka semua berhasil dikalahkan. Yi-jae merasa dia bisa mati kapan saja di tubuh itu, tapi ia menyadari juga kalau ia masih mempunyai uang dan harus mencairkan uang tersebut agar bisa selamat. Akhirnya dia pergi kabur dengan mengendarai sepeda motor. Bos Lee Ju-hun yang mengetahui kalau Ju-hun telah kabur langsung melakukan pencarian besar-besaran untuk menangkapnya. Lee Ju-hun berusaha menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang itu.